Genre platformer sering disebut game simple yang mudah dimainkan dengan hanya lompat, lari, arah kanan kiri, hantam dan tembak musuh. Saya yakin genre platformer adalah game petualangan pertama bagi para legenda di era konsol game tua. Ya, ini adalah kompilasi platformer terbaik di era PS1. Sebelum lanjut, jangan lupa supportnya agar channel ini cepat berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Thank you. Urutan pertama, Clonoa d'Orto Phantomile, dikembangkan dan diterbitkan oleh Namco, rilis di tahun 1998. Ceritanya mengikuti Clonoa dan temannya Huepow dalam upaya mereka menyelamatkan dunia mimpi Phantomile dari roh jahat yang bermaksud mengubahnya menjadi dunia mimpi buruk. Di urutan kedua, Metal Slug 8, dikembangkan dan diterbitkan oleh SNK, rilis di tahun 1999. Dipercaya bahwa alasan utama SNK mengembangkan Metal Slug X adalah karena Metal Slug 2 mengalami masalah perlambatan parah selama beberapa tahap permainan. Masalah ini tidak ada di Metal Slug X. Di urutan ketiga, Rayman, dikembangkan dan diterbitkan oleh Ubisoft, rilis di tahun 1995. Ini adalah angsuran pertama dalam franchise Rayman. Pemain mengontrol Rayman yang harus merebut kembali Electrons dan Grid Proton dari Mr. Dark. Gameplaynya melibatkan penyelamatan Electrons dan mendapatkan kemampuan baru sepanjang permainan. Di urutan keempat, Tomba, dikembangkan oleh Whoopee Camp, diterbitkan oleh Sony Computer Entertainment, rilis di tahun 1998. Permainan ini berpusat pada anak liar Eponymous ketika ia mencoba untuk memulihkan gelang kakeknya dari ras babi antropomorfik yang jahat. Di urutan kelima, Mega Man X6, dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom, rilis di tahun 2001. Game ini mengikuti tak lama setelah peristiwa Mega Man X5, di mana Reploid Zero mengorbankan dirinya untuk membantu menyelamatkan planet bumi dari bencana global yang disebabkan oleh antagonis seri Sigma. Di urutan ke-6, Strider 2, dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom, rilis di tahun 1999. Pemain sekali lagi mengontrol Hiryu saat ia melakukan perjalanan melalui 5 tahapan berbeda, menghancurkan segala rintangan dan musuh untuk mencapai bos akhir start. Di urutan ke-7, The Adventure of Little Rap, dikembangkan dan diterbitkan oleh New Corporation, rilis di tahun 1999. Cerita game ini berfokus pada Rap, seorang pria yang telah berubah menjadi seorang anak kecil yang kini harus menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Di urutan 8, Mickey Wild Adventure, dikembangkan oleh Traveler's Tale dan diterbitkan oleh Square, rilis di tahun 1996. Mickey Mouse mendapat kesempatan untuk menelusuri jalan kenangan dan menjalani petualangan abadi yang pernah ia jalani. Gameplaynya sebagian besar terdiri dari lompatan dan lemparan marmer ke musuh dengan elemen puzzle. Di urutan 9, Mega Man X, dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom, rilis di tahun 1996. Mega Man X adalah game pertama dalam seri ini yang tersedia di konsol 32-bit. Plotnya mengikuti protagonis serial Mega Man. Saat ini ia dipanggil untuk menyelidiki energi yang berasal dari jatuhnya meteor baru-baru ini di sebuah pulau. Di urutan 10, Earthbound Jim 2, dikembangkan oleh Rainbow Arts, diterbitkan oleh Virgin Interactive Entertainment, rilis di tahun 1996. Tujuan permainan ini sebagian besar sama seperti di Earthworm Jim yang seasli melintasi level untuk menyelamatkan putri. Di urutan 11, Pink Panther Pinkadelic Pursuit, dikembangkan oleh Atrans Libellus dan diterbitkan oleh Dreamcatcher,
Interactive. Rilis di tahun 2002, pemain yang mengendalikan Pink Panther harus keluar dari level dengan mendapatkan kunci yang membuka pintu keluar. Kunci juga diperlukan untuk membuka level berikutnya. Di urutan 12, Lucky Lock. Dikembangkan dan diterbitkan oleh Infogrames, rilis di tahun 1998. Game ini didasarkan pada serial komik terkenal tentang koboi baik bernama Lucky Lock. Lucky Lock harus menghentikan geng Dalton melakukan kejahatan lain. Berjalan keliling kota, Lock harus memecahkan teka-teki, menembak penjahat, dan mengumpulkan uang. Di urutan 13, Agent Armstrong. Dikembangkan oleh King of the Jungle, diterbitkan oleh Virgin Interactive. Rilis di tahun 1997, game ini menceritakan pada tahun 1935, aset paling dihormati dari Dinas Rahasia Inggris, Agen Armstrong, harus menghentikan organisasi misterius dan jahat yang dikenal sebagai Syndicate. Di urutan 14, Doraemon Nobita to Fukatsu no Hoshi. Dikembangkan oleh Sasa Sakata, diterbitkan oleh Epox. Rilis tahun 1996. Selama liburan musim dingin, Nobita dan teman-temannya menyetujui usulan Gaian untuk menjelajahi planet tak dikenal dan melakukan perjalanan luar angkasa. Mereka diserang oleh robot misterius di planet itu. Saat itulah muncul robot bernama Pretan. Di urutan 15, Doraemon 2 SOS Otogi no Kuni. Dikembangkan oleh Prestech, diterbitkan oleh Epoch. Rilis di tahun 1997, petualangan Doraemon Nobita masuk di dunia Momotaro. Nobita dan teman-temannya memutuskan untuk menggantikan karakter utama yang telah ditangkap dan memutuskan untuk menjadi protagonis dari sebuah dongeng. Di urutan 16, Tarzan. Dikembangkan oleh Eurocom Entertainment, diterbitkan oleh Sony Computer Entertainment. Rilis di tahun 1999, Tarzan masih seorang anak kecil yang harus mempelajari berbagai keterampilan dari gorila seperti memanjat pohon, mengayunkan dahan, atau melawan hewan liar. Dia jadi pria kuat mempertahankan dirinya dari serangan hewan dan pemburu. Di urutan 17, Hercules. Dikembangkan oleh Eurocom Entertainment, diterbitkan oleh Virgin Interactive. Rilis di tahun 1997, permainan ini mengikuti alur cerita yang sama dari film animasi Hercules, putra Zeus. Dilucuti dari keahliannya dan harus membuktikan bahwa ia adalah pahlawan sejati untuk mendapatkan kembali keabadiannya dan bergabung dengan Zeus dan para dewa lainnya di Gunung Olympus. Di urutan 18, Monkey Magic. Dikembangkan oleh Electrosource, diterbitkan oleh Sunsoft. Rilis di tahun 2000, didasarkan pada serial anime dengan nama yang sama. Pemain bisa menggunakan 4 mantra sihir, api, es, kecilkan, dan kekar. To gain the divine power, you must search in here for the ultimate weapon, the Power Rod. Di urutan 19, Van Goku Ninden. Dikembangkan dan diterbitkan oleh Icom. Rilis di tahun 1996, berdasarkan legenda Raja Kera, Van Goku Ninden adalah game platform 2 dimensi klasik dengan gaya game seperti Donkey Kong Country. Di urutan 20, Punky Skunk. Dikembangkan oleh Ukiyote, diterbitkan oleh Jaleco. Rilis di tahun 1996, pemain berperan sebagai Psigung tituler dalam upaya untuk menggulingkan Battler dan pasukan Brigade BB-nya dengan bantuan rekan-rekannya Ness dan Kelly. Di urutan 21, Rapid Angel. Dikembangkan dan diterbitkan oleh Techno Soleil. Rilis di tahun 1998, pemain berperan sebagai 3 gadis pengantar barang yang harus berhasil mengalahkan musuh dan mengirimkan barang dalam batas waktu tertentu. Urutan 22, Heart of Darkness. Dikembangkan oleh Amazing Studio, diterbitkan oleh Interplay Production. Rilis di tahun 1998, permainan ini menempatkan pemain dalam peran seorang anak bernama Andy ketika ia mencoba menyelamatkan anjingnya yang telah diculik oleh hantu mirip bayangan. Di urutan 23, Skull Monkey. Dikembangkan oleh The Neverhood, diterbitkan oleh Electronic Arts. Rilis tahun 1998, pemain kembali mengendalikan Clayman yang kali ini harus mengalahkan gerombolan makhluk bernama Skull Monkey di bawah komando musuh lamanya.
Di urutan 24, Dragonheart Fire and Steel dikembangkan oleh Funcom, diterbitkan oleh Acclaim Entertainment. Rilis di tahun 1996, game ini mengikuti kisah pembunuh naga abad pertengahan Sir Bowen dalam upayanya untuk menyingkirkan dunia dari raja yang sangat jahat bersama dengan 7 naga jahat yang telah menguasai dunia. Di urutan 25, Castlevania Chronicles dikembangkan dan diterbitkan oleh Konami, rilis di tahun 2001. Pemain mengontrol Simon Belmont, seorang pemburu vampir yang telah memasuki kastil Dracula untuk mengalahkannya dan menyelamatkan Transylvania. Mungkin grafiknya untuk era saat ini sangat tidak layak, tapi saya yakin gameplay dan memori emasnya tidak akan pernah hilang di makan usia. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Invincible.